Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwan wa akhwat, para pendengar Radio Rasil maupun para pemirsa daripada televisi Rasil, alhamdulillah, pada hari yang penuh kebahagiaan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tentang keagungan Al-Qur'an. Salah satu daripada keagungan Al-Qur'anul Karim adalah bagaimana Al-Qur'anul Karim pernah menceritakan dan menginformasikan kepada kita bahwa bulan pernah terbelah. Subhanallah. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Qamar ayat pertama, Wallahu subhanahu wa ta'ala qal iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Jadi dalam ayat ini Allah memberikan informasi iqtarabatis sa'ah, telah dekat hari kiamat, wa syaqqal qamar, dan telah terbelah bulan. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan fi'il madhi, yaitu bentuk past tense, bentuk ungkapan masa lampau. Jadi kalau dikatakan wan syaqqal qamar, bahwa bulan itu pernah terbelah. Nah, kalau kita membuka kitab-kitab hadis di dalam Sahihul Bukhari, diceritakan tentang mukjizat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salah satunya adalah bagaimana dengan izin Allah beliau membelah bulan menjadi dua. Diceritakan dalam Sahih Bukhari hadis ke-3636 sampai dengan 3638. Begitu juga hadis ke-3868 sampai hadis ke-3871. Dan masih ada lagi hadis ke-4864 sampai hadis ke-4868. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yaitu hadis ke-2800 sampai hadis ke-2803. Belum lagi masih ada di Jami'ut Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Musnad Imam Ahmad, dan diuraikan juga oleh Al-Imamul Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Yang inti mukjizatnya adalah bahwa suatu ketika orang-orang kafir Quraisy pernah meminta bukti dari Nabi, yaitu tentang kebenaran kalau beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mempersilahkan mereka untuk melihat bulan yang ada di angkasa sana. Begitu mereka melihat bulan, bulan itu terbelah dua. Subhanallah. Ini diceritakan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahkan beberapa riwayatnya muttafaqun alaih, bersumber dari Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhum. Bahkan diceritakan dalam hadis ketika itu, orang-orang kafir Quraisy ini menganggap bahwa itu hanya sebuah sihir. Mereka ada dalam pengaruh sihir Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian saking penasarannya mereka tanya, musafir-musafir yang datang dari luar kota Mekah, begitu mereka sampai ke kota Mekah ditanya, apakah mereka menyaksikan ada bulan terbelah dua di waktu malam ketika mereka ada di perjalanan? Ternyata para musafir tadi menyaksikan. Subhanallah. Dan ada hal yang menarik. Ada satu naskah kuno, satu transkrip naskah kuno yang berasal dari negeri India. Disimpan di Museum Inggris di London. Di mana di perpustakaan pusat India, dulunya naskah transkrip ini tercatat dengan nomor 173 sampai 152/2807. Nah, yang menarik, transkrip naskah kuno India ini yang disimpan di museum di Inggris sampai hari ini dan duplikatnya ada di India. Di sana diceritakan bahwa salah seorang raja Malabar yang bernama Cakrawati Farmas itu di zaman beliau memimpin, beliau ikut menyaksikan bulan terbelah dua. Dan beliau beritakan kepada rakyatnya, dan itu dimasukkan di dalam lembaran kerajaan. Jadi diceritakan bahwa raja mereka ketika itu melihat bulan terbelah dua. Dan ternyata raja ini berkuasa sezaman
dengan zaman kenabian Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW. Artinya transkrip naskah kuno India ini ikut mempersaksikan bahwa bulan terbelah dua itu bukan hanya terlihat di Mekah, sampai ke negeri India oleh sang raja terlihat. Subhanallah. Jadi kita sebagai orang yang beriman, tentu kita tidak meragukan apa yang diinformasikan oleh Al-Quran bahwa bulan pernah terbelah dua. Nah, di sini ada satu cerita menarik. Seorang ahli atau pakar daripada mukjizat ilmiah Al-Quran, yaitu Profesor Dr. Zaglul Raghib Muhammad An-Najjar, pernah diundang untuk berceramah di salah satu universitas di Inggris. Nah, ketika beliau berceramah, ada salah seorang peserta meminta kesempatan untuk bicara. Nah, peserta ini bernama David Musa Pidcock. Nah, kemudian diberikan waktu. Siapa gerangan yang bersangkutan ini? Dia cerita. Dia ini seorang pegiat dialog lintas agama. Jadi dia ini dulunya seorang Nasrani, giat dalam dialog-dialog lintas agama. Suatu ketika bertemulah dengan salah seorang peserta yang beragama Islam, kemudian dihadiahkan sebuah mushaf Al-Quran dengan terjemahan bahasa Inggris. Nah, begitu dia terima terjemahan Al-Quran tadi, dia bawa pulang ke rumahnya. Ini yang cerita beliau sendiri. Begitu sampai di rumah dibuka. Begitu dibuka, perkis yang dibuka surat Al-Qamar. Begitu dilihat iktarabatis sa'ah wan syaqqal qamar, yaitu kiamat sudah dekat dan bulan pernah terbelah dua. Dia ketawa. Dia katakan, saya tertawa lihat ini ayat. Ini hurafat, ini takhayul, ini cerita dongeng. Mana ada bulan pernah terbelah dua. Kalau nanti di hari kiamat bulan itu hancur, pecah, dalam ajaran Kristiania pun diyakini kiamat itu ada. Tapi kalau bulan pernah terbelah dua di masa yang lalu, ini dianggap hanya sebagai dongeng. Akhirnya dia tidak tertarik, ditutup lagi itu mushaf Al-Quran. Ditaruh di lacinya. Dia tidak tertarik untuk membaca Al-Quran, karena dianggap ini isinya hanya dongeng yang tidak masuk di akal. Beberapa waktu kemudian, suatu ketika, dia bercerita, dia menyaksikan suatu acara dialog di BBC TV di Inggris. Nah, kebetulan saat itu dialog menghadirkan 3 astronot asal Amerika Serikat. Nah, kemudian terjadi dialog hangat antara pembawa acara dari BBC TV dengan ketiga astronot tadi. Yang menarik, begitu dialog berlangsung, salah seorang astronot dari Amerika Serikat bercerita di BBC TV dalam dialog tersebut bahwa salah satu hasil yang didapatnya ketika mereka mendarat ke bulan, meneliti bulan, bahwa ternyata di bulan itu ada pecahan belahan di permukaan bulan. Itu pecahan panjangnya kiloan meter. Dan lebarnya itu mulai dari yang 0,5 kilometer sampai yang 5 kilometer. Dan guratan itu begitu panjang dikelilingi bulan. Akhirnya para astronot Amerika Serikat dan para ahli di NASA menyimpulkan ini tidak mungkin terjadi kecuali bulan ini pernah terbelah dua di suatu masa yang lalu. Subhanallah. Ini yang bicara astronot Amerika. Ini yang bicara NASA. Jadi mereka menginformasikan dengan penuh keyakinan bahwa bulan itu pernah terbelah dua. Kemudian David Musa Pidcock yang tadi bercerita, dia pun melanjutkan apa dia bilang, begitu saya dengar acara televisi ada astronot Amerika mengatakan bulan terbelah dua. Saya sampai lompat, saya duduk di atas kursi saya. Saya ingat-ingat ini saya pernah baca dalam Al-Quran. Saya cari lagi itu Al-Quran yang saya simpan di dalam laci. Saya buka lagi, saya cari itu surat, ketemu. Nah, setelah saya lihat Al-Quran itu telah lebih dahulu memberitakan, dan itu dibenarkan oleh NASA, akhirnya saya tertarik, saya masuk ke dalam ajaran Islam. Subhanallah. Akhirnya David Musa Pidcock masuk ke dalam ajaran Islam, aktif dalam dakwah Islam, bahkan belakangan dia menjadi ketua Partai Islam Inggris. Ini diceritakan oleh Profesor Dr. Zaglul Raghib Muhammad An-Najjar di dalam salah satu kitabnya. Subhanallah. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Artinya di sini kita bisa lihat Allah menceritakan tentang satu kejadian yang pernah terjadi di zaman Nabi. Kemudian di zaman sekarang ini, saudara, ada orang-orang di luar Islam yang membuktikan sendiri
ternyata mukjizat Nabi yang pernah membelah bulan sebagaimana diinformasikan Al-Quran bukan khayalan, bukan dongeng, bukan cerita fiktif, tapi itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa Muhammad putra Abdullah adalah betul utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari yang berbahagia ini menjadi manfaat untuk kita, bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan menambah cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Mari, jangan bosan, jangan segan, terus setiap hari kita kaji keagungan Al-Quran. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.